Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinta Badong. Di sini saya akan menjadi moderator sebagai pemimpinnya presentasi pada hari ini yang berjudul Pajak Negara dan Pajak Daerah. Sebelum memasuki tahap penyampaian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama Larasati, kemudian Ayu Ashari Pratiwi. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Larasati. Saudari Larasati, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pajak Negara dan Pajak Daerah. Langsung saja kita membahas mengenai pengertian pajak negara. Pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Adapun jenis-jenis pajak negara diantaranya: yang pertama, pajak penghasilan atau singkatan dari PPH, yaitu pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Yang kedua, pajak pertumbuhan nilai, yaitu yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Ketiga, bea materai, yaitu pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek. Keempat, cukai, yaitu pungutan yang dilakukan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati atau menggunakan objek cukai. Kelima, pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya kepentingan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi perorangan atau badan usaha itu sendiri. Keenam, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu bea yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan. Selanjutnya, mengenai pengertian pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Adapun menurut Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis pajak daerah yaitu: pertama, pajak provinsi, yang dimana di dalamnya menyangkut pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor atau bisa dikenal dengan balik nama, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota, yang dimana di dalamnya menyangkut pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Adapun kriteria pemungutan pajak daerah diantaranya sifatnya pajak dan bukan retribusi, berdampak ekonomi positif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Oke, terima kasih kepada Saudari Larasati yang telah menyampaikan materi yang pertama. Kemudian materi kedua akan dijelaskan oleh Saudari Ayu Ashari Pratiwi. Saudari Ayu Ashari Pratiwi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan retribusi daerah. Nah, yang retribusi daerah ini adalah suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi. Selanjutnya itu ada objek retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu objek retribusi daerah itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu ada jasa umum. Nah, jasa umum adalah suatu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Misalnya itu retribusi ini tidak dapat dipungut apabila potensi penerimanya itu kecil atas kebijakan nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma. Terus jasa umum terbagi lagi beberapa bagian. Yang pertama itu ada retribusi pelayanan kesehatan, persampahan atau kebersihan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, kayak semacam itu. Terus yang kedua itu ada jasa usaha. Jasa usaha ini ada suatu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Yang kayak pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Terus pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jasa usaha ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu ada retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir atau pertokoan, tempat penyelewengan, kayak terminal, tempat khusus parkir, kayak semacam itu. Terus yang ketiga itu ada perizinan tertentu. Jadi kayak suatu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan, kayak maksudnya itu untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, kayak penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu untuk kayak melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jadi retribusi perizinan tertentu ini terbagi 5 bagian. Yang pertama itu ada retribusi izin mendirikan bangunan, kayak tempat penjualan minuman yang beralkohol. Terus juga retribusi gangguan trayek usaha perikanan. Jadi selanjutnya itu ada kayak subjek retribusi daerah. Yang pertama itu ada retribusi jasa umum, usaha perizinan. Terus selanjutnya itu ada prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Yang pertama itu ada retribusi jasa umum, yang dimaksud kayak ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat, kayak aspek keadilan dan efektivitas pengadilan atas pelayanan tersebut. Terus yang kedua itu ada retribusi jasa usaha, kayak semacam didasarkan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Yang misalnya itu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Yang terakhir itu ada retribusi perizinan tertentu, kayak didasarkan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, kayak semacam penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, semacam itu. Terus yang terakhir itu ada tata cara pemungutan retribusi, kayak menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen yang lain, kayak karcis, kupon, dan kartu langganan. Jadi baik, itulah bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Ayu Ashari Pratiwi. Itulah pemaparan materi dari kami. Selanjutnya saya akan membukakan sesi tanya jawab, di mana masing-masing kelompok memberikan satu pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.